Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga teman-teman sukses dan sehat selalu ya. Jadi, pada video kali ini saya akan mencoba untuk memberi contoh pengaplikasian open sama dengan low yang telah diajarkan oleh Pak Fir dengan menggunakan data saham Indonesia yang rumusnya itu sesuai dengan arahan Pak Fir ya. Jadi rekaman ini saya ambil pada tanggal 11 Mei 2022. Jadi seperti biasa saya selalu menyiapkan kedua handphone, yang satu dipakai untuk aplikasi data saham Indonesia, yang satu lagi saya gunakan untuk membuka OLT saya. Nah, di sini saya sudah memulai membuka dua-duanya di jam 8.50, jam 8 menit 59 sebelum opening market ya, jam 9 nanti. Di situ sudah muncul ada ITMG ya. Nah, di sini saya langsung mengecek emiten tersebut. ITMG sudah naik 4% di 29.900. Nah, ini sebenarnya bid ini bagus ya teman-teman ya, 23.000 dan overnya cuma 9.000. Tetapi di sini saya tidak membeli saham ini karena saham ini big caps ya. Jadi modal saya sebenarnya juga nggak terlalu besar ya. Jadi saya skip untuk saham ini. Cuman kalau saham ini pada hari ini, tanggal 11 ini naik sampai ke 30.300 deh kalau nggak salah ya teman-teman. Coba nanti cek sendiri. Lalu ini saya membuka beberapa watchlist saya yang sudah saya siapkan. Jadi sesuai arahan Pak Fir itu selalu bilang kita harus mempunyai indeks pribadi sendiri. Jadi saham-saham ini yang sudah sering memberikan saya profit lah. Ada Kimia Farma, Esta, UFU, Hope, Baja, FPNI dan lain-lain. Jadi di sini saya masih menunggu pembukaan market jam 9.00. Di sini saya masih melihat. Karena kalau di OLT saya ini enak ya, watchlistnya tampilannya berupa candlestick. Jadi saya langsung bisa tahu kadang-kadang mana yang open sama dengan low, open sama dengan high, dan langsung dia sesuai presentasinya, semakin tinggi dia naik ke atas, yang turun ke bawah. Jadi saya enak lah untuk kontrolnya, ibaratnya kita memperhatikan running trade sendiri lah di OLT saya ini. Nah, ini masih jam 08.59, jadi masih belum bergerak watchlist saya ini, masih menunggu dan menunggu biasa. Nah, ini sudah mulai jam 9 ya, jam 9.00 ya. Oke, kita lihat apa saja yang keluar dari data saham Indonesia. Biasanya harus 5 detik atau 10 detik lah nge-refresh di data saham Indonesia ini, baru nanti muncul saham-sahamnya yang open sama dengan low. Nah, ini saya masih melihat. Nah, watchlist saya sudah mulai bergerak, yaitu MDKA, bid overnya 11.000, overnya 9.000, tapi masih belum bergerak. Nah, ITMG sudah naik ke 30.000. Nah, itu kalau 30.000 nya habis ya bisa naik terbang tuh. Nah, tuh Hope ya, bisa dilihat ya, Hope tuh open sama dengan high itu kalau yang candlesticknya seperti itu. Nah, ini saya masih melihat-lihat santai. Kalau jam segini harga sangat volatile, biasanya emosi kita terkocok-kocok nih. Jadi santai aja ya teman-teman ya. Ah, itu udah mulai muncul IATA tuh ya. Di sini saya langsung putuskan untuk mengecek emiten IATA secara bid overnya. Bidnya 300.000 dan overnya 123.000. Ini bagus nih sebenarnya teman-teman. Bagus sekali nih IATA nih open sama dengan low. Tapi di sini saya agak ragu karena kurang begitu volatile sih, kurang begitu gerak lah. Tapi kalau misalnya saya masuk di sini pada tanggal 11 ini IATA naik sampai ke 220 Pak. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Kalau nggak salah itu bisa cuan lebar lah. Tapi di sini saya ragu sih, agak ragunya tuh. Ya sebenarnya bagus nih, bid overnya tadi bagus sekali tuh, 3 kali lipat, dan dia open sama dengan lo. Biasanya IATA ini langganan juga sih sebetulnya sih.
tapi di sini saya nggak masuk. Saya masih nyari yang sesuai kriteria saya lah. Nah itu ESTA, True, BSML, nah itu open sama dengan low. Tapi di sini saya cek BSML ya. Nah ini open sama dengan low tapi offernya lebih banyak ya, offernya 6.000, bidnya 5.000 dan frekuensinya kecil. Kalau seperti ini sahamnya saya hindari deh. Walaupun dia open sama dengan low ya. Tapi kita acuannya tetap dari DSI dulu lah. Yang dari DSI aja dulu. Di sini ini kurang bagus nih BSML. Nah, saya balik lagi nih ke IATA. Mau masuk tapi ragu. Karena di sini tuh apa ya? Kadang-kadang tuh menit segini tuh ragu-ragu antara putusannya harus cepat gitu. Telat sedikit kadang-kadang malah masuk di pucuk ya. Jadi memang kuncinya harus terus berlatih gitu. Cara entry exitnya yang benar gimana. Nah, di sini saya coba cek BBNI, bidnya 47.000, overnya 24.000, tapi lagi-lagi saya kurang suka dengan saham-saham big caps ya. Ini kan BBNI ini blue chip ya, jadi saya nggak masuk, nggak terlalu masuk lah, nggak terlalu suka. Nah, di sini saya tinggalin dulu dah BBNI ini. Frekuensinya juga nggak terlalu kenceng ya, cocok tapi buat invest ya BBNI. Tuh ESTA, di sini saya cek ESTA. Nah ini open sama dengan low, bidnya 10.000 dan overnya 3.000. Nah ini maksud saya yang volatile nih yang seperti ini nih, yang sahamnya tuh lompat kan dari 15 tadi ke 600 terus nanti naik lagi. Nah itu udah mulai muncul ya di open sama dengan low-nya ya di DSI ESTA ya. Di sini saya putuskan untuk langsung membeli. Jadi sebenarnya video ini saya perlambat ya, slow motion ya. Jadi ini sebenarnya cepat nih, tapi karena saya slow mo jadi terlambat. Aslinya ini cepat sekali. Jadi kalau saham yang terlalu cepat seperti ini, saya langsung HK di 3 tick ke atas ya. Saya HK di 630 tadi gitu. Pengalaman saya kalau HK di 1 tick over tuh nggak dapat barang ya biasanya ya. Nah, di sini saya sudah dapat barang ya di 620. Padahal tadi saya HK di 630 tuh. Nah, saya masuk 6 juta ya, 100 slot ya. Nah, di sini saya masih rugi. Rugi berapa? 100.000 ya, tapi saya nggak buru-buru cut loss. Jadi teman-teman juga harus sering berlatih ya, jangan terlalu sering cut loss juga, itu nggak bagus lah untuk mental rusak bener apa yang disampaikan Pak Afir ya. Kalau terbiasa cut loss tuh bukan cuma rugi sebetulnya, tapi mental pun juga kena ya. Nah tuh kan harganya mulai naik kan, coba kalau tadi saya cut loss. Nah ini saya udah untung 0,81%, di rupiahnya 50.000. Nah tuh lihat ya, bidnya ya bagus ya, bidnya masih 10.000, overnya 2.000, sekarang udah ke 630 dan di 625 nya sudah ditebelin lagi tuh ada 1.047 lot. Nah saya udah untung 1,61%, sekitar 100.000. Nah di sini sebenarnya kalau open sama dengan low ini apalagi udah 14% tuh mendingan dijual dulu ya teman-teman. Entah dia mau naik lagi atau dia turun, tapi jual aja dulu deh. Ini saya putuskan untuk ngejual di 630 ya. Nah begitu saya jual di 630 laku, tapi langsung 635 nya pindah ke over ya, ke bid ya. Jadi memang ya rezeki lah, saya jual di 630. Tapi nggak masalah kan, siapa yang mau ngasih 100.000 juga di dalam 1 menit. Jadi syukurin aja apa yang teman-teman dapat, yang penting kita cuan ya 1%. Kadang-kadang juga saya sering juga dapat 2%, tapi
apa yang dibilang Pak Fir tuh benar ya, mental dulu dibangun 1%. Karena kadang-kadang ada aja begitu kita tungguin malah turun gitu, begitu aja terus kan. Begitu kita tungguin malah turun, begitu kita jual malah naik, ya itu udah propaganda psikologis lah. Jadi lebih baik cuan bungkus, yang paling benar itu sebenarnya psikologisnya. Jadi itu aja, saya setiap hari kurang lebih trading 1 sampai 5 menit, paling lama 20 menit, dengan open low ini ya, dengan menggunakan data saham Indonesia. Dan saya saranin menggunakan yang premium, karena kalau yang free itu cuman maksimal 3 kali, kadang-kadang orang-orang habis di refreshnya aja tuh. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video ini. Jika ada pertanyaan mungkin dibahas di kolom komentar aja nanti. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.